Argentina kalah kontroversial lawan Maroko. Javier Mascherano sangat geram menyusul kekalahan menyakitkan timnas Argentina U23 atas timnas Maroko dan menyebut hasil tersebut adalah sebuah skandal dalam pertandingan pembukaan mereka di Olimpiade Paris. La Albiceleste sempat menyamakan kedudukan di menit ke-90+16 lewat gol dari Christian Medina. Namun gol tersebut kemudian dianulir karena offside oleh VAR dan setelahnya pertandingan berubah menjadi kericuan. Kenapa yang terjadi di atas lapangan adalah sebuah skandal. Ini bukan turnamen tingkat lokal, ini adalah Olimpiade, ujar dari mantan pemain Liverpool tersebut. Apes Ansu Fati lagi-lagi alami cedera. Kabar buruk menimpa Barcelona baru-baru ini. Bloggerana mengabarkan bahwa Ansu Fati mengalami cedera kaki yang membuatnya absen dalam tur pramusim di Amerika Serikat. Tidak diketahui seberapa serius cederanya, namun hal tersebut cukup membuat Ansu Fati harus absen setidaknya untuk beberapa pekan ke depan. Dia akan berusaha keras untuk bisa memastikan dirinya dapat tampil di pertandingan pertama Barcelona di musim yang baru nanti ketika berhadapan dengan Valencia pada tanggal 17 Agustus. Musim belum dimulai, Marcus Rashford sudah cedera. Kabar buruk untuk Manchester United. Sang penyerang Marcus Rashford alami cedera ringan di latihan sesi pramusim. Diberitakan oleh Tribuna, Marcus Rashford alami cedera di sesi latihan di Carrington. Oleh sebab itu, Rashford tidak ikut laga pemanasan saat Manchester United berhadapan dengan Rangers. Manchester United mau jual nama stadion. Manajemen Manchester United di bawah Ineos berencana untuk merenovasi habis-habisan Old Trafford dan manajemen MU akan mencari dana tambahan dari berbagai sumber dan salah satunya adalah menjual nama stadion. Hal ini sudah layak dilakukan oleh klub-klub besar seperti Arsenal, Juventus dan juga Bayern Munchen saat membangun stadion yang baru. Dan Barcelona juga sedang melakukannya setelah menjual Camp Nou ke Spotify untuk biaya renovasi. Meski demikian, manajemen Manchester United tahu bakal ada pro dan kontra dari fans terkait rencana tersebut. Oleh karenanya, mereka akan mencoba membicarakan lebih dahulu dengan para fans terkait rencana itu. Danny Drinkwater, ex-pemain Chelsea, kini jadi kuli bangunan. Setelah lama tak terdengar namanya, Drinkwater sepertinya sudah punya pekerjaan yang baru. Pria yang baru berusia 34 tahun ini membagikan foto dirinya bekerja di proyek bangunan. Lagi di proyek hari ini, tulis Drinkwater dalam Instastory-nya. Namun unggahan Drinkwater tersebut mendapat komentar negatif dari para penggemar. Dia dikatakan sudah bangkrut dan berada di titik terendah. Pep Guardiola tidak bisa pastikan masa depan dari Ederson. Manajer Manchester City Pep Guardiola tidak bisa memberikan kepastian mengenai masa depan dari Ederson Moraes. Guardiola berharap Ederson tetap membela panji The Citizen setidaknya hingga akhir musim nanti. Dalam beberapa pekan terakhir, memang masa depan dari Ederson diselimuti kabut cukup tebal. Penjaga gawang berpaspor Brasil tersebut kabarnya dibidik oleh sepasang tim dari Arab Saudi, dan Ederson pun dikabarkan telah setuju untuk bisa melanjutkan karirnya di Timur Tengah. Semakin dekat, Fulham tinggal selangkah lagi datangkan bintang Arsenal. Arsenal dikabarkan hampir merampungkan proses penjualan dari Emil Smith Rowe. The Gunners menyetujui kesepakatan senilai 35 juta pound sterling dengan Fulham untuk menjual sang pemain. The Athletic melaporkan bahwa Smith Rowe masih harus menyelesaikan persyaratan pribadi dengan Fulham serta menjalani tes medis dengan tim asal London Barat tersebut. Como resmi datangkan Ali Jassim. Como 1907 terus menggeliat di bursa transfer. Tim promosi Serie A Italia tersebut resmi menggait bintang muda timnas Irak yakni Ali Jassim dari Al-Qaraba. Como mengatakan bahwa Ali Jassim resmi mendapatkan kontrak berdurasi 3 tahun alias hingga Juni 2027. Nama Ali Jassim sendiri tidak asing di kalangan pencinta sepak bola Indonesia yang masuk ke dalam skuad timnas Irak yang bertanding melawan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 di Juni yang lalu. Musa Diaby resmi merapat ke Al-Ittihad. Musa Diaby resmi mengakhiri petualangannya di Liga Premier Inggris bersama Aston Villa. Penyerang berpaspor Prancis tersebut memilih melanjutkan karirnya di Arab Saudi dengan Al-Ittihad.
Menurut laporan dari Eurosport, Al Ittihad harus merogoh kocek cukup dalam untuk bisa mendatangkan Diaby. Mereka kabarnya mengangkut Diaby ke Jeddah dengan mahar mencapai 50 juta pound sterling. Kedatangan Diaby membuat skuad dari Al Ittihad semakin menyeramkan. Pasalnya mereka telah memiliki pemain-pemain bintang seperti sosok Karim Benzema, N'Golo Kante, Fabinho, serta Hashim Aouar. Belum berhenti belanja, Chelsea selangkah lagi datangkan kiper Villarreal. Saat sang pelatih baru Titus merasa puas dengan Robert Sanchez sebagai starter, sang kiper cadangan yakni Petrovic dinilai kurang mempunyai kualitas tersebut dan kini akan meninggalkan Stamford Bridge dalam waktu yang dekat. Dan Fabrizio Romano melaporkan, Chelsea telah mengajukan penawaran untuk bisa membayang Jorgensen yang disebut-sebut sudah menjadi incaran lama dari Enzo Maresca. Terbaru mereka dikabarkan telah mengajukan penawaran pembuka senilai 16 juta pound sterling untuk bisa mengangkut kiper milik Villarreal tersebut. Rasmus Hojlund resmi jadi pemilik nomor 9 Manchester United yang baru. Siapa pengguna nomor punggung 9 di MU di tahun depan akhirnya kini resmi terungkap. Rasmus Hojlund resmi mewarisi nomor punggung itu di musim depan. Sang striker memutuskan untuk menggunakan nomor punggung tersebut. Ia meninggalkan nomor punggung 11 yang ia kenakan di musim yang lalu. Keputusan Hojlund mengenakan nomor punggung 9 ini membuat Zirkzee kemungkinan akan menggunakan nomor punggung 11. Mau Takefusa Kubo, Liverpool harus stores kini ke Real Sociedad. Rencana Liverpool untuk bisa mendatangkan Takefusa Kubo di musim panas ini nampaknya tidak akan berjalan mulus. Real Sociedad dilaporkan membanderol harga yang sangat mahal untuk pemain timnas Jepang itu. The Athletic melaporkan Real Sociedad sejauh ini tidak punya rencana untuk menjual Kubo ke klub yang lain, dan mereka dikabarkan membanderol sang pemain di angka 65 juta euro agar Liverpool mundur dari perburuan. Resmi Pau Victor jadi rekrutan pertama Barcelona di musim ini. Barca mulai aktif di jendela bursa transfer musim panas dan Barca kini resmi mengikat penyerang Pau Victor dengan kontrak permanen usai didatangkan dari Girona. Barca mengumumkan bahwa Victor dikontrak selama 5 tahun ke depan. Meski tak disebutkan secara rinci, tetapi media Spanyol mengklaim bahwa Barcelona harus mengeluarkan uang senilai 2,5 juta euro untuk bisa mempermanenkan status dari Pau Victor. Nantinya Pau Victor sendiri diplot untuk menggantikan posisi dari Maguire yang telah merapat ke Chelsea. Scott McTominay bakal jadi tumbal kedatangan dari Manuel Ugarte. Manchester Evening News melaporkan bahwa MU sedang memutar otak untuk bisa mendapatkan jasa Manuel Ugarte. Salah satu cara yang akan mereka coba adalah menjual Scott McTominay di musim panas. MU saat ini kesulitan untuk bisa mendatangkan Ugarte karena sang gelandang dibanderol senilai 60 juta euro. Dan langkah yang akan diambil oleh MU adalah dengan menjual Scott McTominay. Sang gelandang dilaporkan saat ini sedang dikejar oleh Fulham dan juga West Ham United, dan mahar transfer sang gelandang di angka 30 hingga 35 juta pounds. Jika McTominay laku terjual, mahar penjualannya bisa digunakan untuk menutup kekurangan transfer dari Ugarte. Liverpool siapkan kontrak jumbo untuk cegah Trent Alexander-Arnold pindah. Klub Liga Inggris yakni Liverpool nampaknya tidak ikhlas jika ditinggalkan oleh Trent Alexander-Arnold di musim panas ini. Mereka dilaporkan sedang menyiapkan kontrak baru untuk sang bek agar ia tidak pindah ke Spanyol. Dilansir dari The Sun, Arne Slot meminta manajemen Liverpool untuk mengusahakan segala cara agar Trent Alexander-Arnold tidak pindah di musim panas kali ini. Menurut laporan tersebut, Liverpool sedang menyiapkan kontrak baru untuk wakil kapten Liverpool tersebut. Mereka dikabarkan akan memberikan kontrak jangka panjang bagi sang bek, sementara nominal kontraknya dideskripsikan sebagai kontrak yang sangat besar. Chelsea coba angkut Julian Alvarez dari Manchester City. Chelsea, Atletico Madrid, dan PSG dikabarkan tertarik mendatangkan Alvarez. Dan mantan pemain Liverpool yakni Glenn Johnson pun mendesak bahwa si biru untuk segera mendatangkan Alvarez apabila ada kesempatan. Alvarez sudah 2 musim membela Manchester City, dan striker asal Argentina itu turut membantu The Citizen meraih 2 gelar juara Liga Inggris secara beruntun. Meski begitu, Alvarez belum dipercaya untuk bisa menjadi penyerang utama bagi Manchester City, dan dia harus terus mengalah kepada Erling Haaland.
Jadon Sancho ingin pindah menuju ke PSG. Penyerang sayap United yakni Jadon Sancho dikabarkan hampir menyetujui persyaratan pribadi dengan kubu dari PSG, dan kepindahan Sancho disebut akan ditukar dengan pemain klub Ligue 1 Prancis yakni Manuel Ugarte. Dan usulan perpindahan Sancho menuju PSG adalah untuk menggantikan peran Kylian Mbappe yang telah bergabung menuju Real Madrid. Sedangkan dikabarkan Ugarte ditaksir mempunyai nilai transfer sebesar 70 juta euro. Oleh karenanya Manchester United wajib menyetor sekitar 20 juta euro lagi untuk mendatangkan Manuel Ugarte. Resmi Arsenal datangkan Ricardo Calafiori. Arsenal segera merampungkan proses transfer dari bek Ricardo Calafiori dari Bologna. Dan hal tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh Fabrizio Romano. Dilansir dari The Athletic, Arsenal dan juga Bologna sudah mencapai kesepakatan soal nilai transfer sekitar 50 juta pound sterling plus sejumlah bonus. Kesepakatan ini juga memuluskan jalan Calafiori menuju London Utara. Dia akan terbang ke kota London untuk melakukan tes medis sebelum menekan kontrak berdurasi 5 tahun. Dan nantinya Calafiori bakal mendapatkan gaji sekitar 150.000 euro per pekannya. Dan Arsenal sendiri ingin secepatnya menuntaskan proses transfer dari Calafiori tersebut agar bek timnas Italia itu bisa menyusul tim yang akan menjalani tur pramusim di Amerika Serikat.